Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, salam misioner. Kita berjumpa lagi dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner. Pada hari ini, Rabu 7 April 2021 dalam masa Oktav Paskah. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia.
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini merupakan suatu perjalanan. Setiap orang yang berjumpa dengan kita, orang tua, saudara, sahabat, teman, maupun orang yang tidak kita kenal, sama-sama sedang dalam perjalanan. Dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus mempercakapkan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Karena asik bercakap-cakap, karena masih merasa sedih dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus, bahkan mereka merasa hilang harapan karena tidak menemukan mayat Yesus, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara dan berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam perjalanan hidup kita saat ini pun kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan kegiatan, terlalu banyak menonton televisi, terlalu banyak main game online, atau chatting-chatting dengan teman, sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan bagi kita? Mata murid-murid Yesus terbuka setelah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Kita pun demikian, melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui percakapan dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dan melalui perayaan Ekaristi, baik yang kita ikuti di gereja maupun dalam misa streaming, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, masalah-masalah kita, kehidupan kita sehari-hari, bahkan kesedihan kita dan ketidakmampuan kita, Tuhan selalu ada di dekat kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu menyadari keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Paus, para uskup, dan biarawan-biarawati, ya Tuhan, dampingilah Bapak Paus, para uskup, biarawan dan biarawati dimanapun berada dalam memenuhi karya dan panggilan mereka, agar mereka senantiasa diteguhkan untuk bersama-sama dengan kami bertumbuh dalam iman dan memberi kesaksian pada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama yang berada di daerah yang tingkat infeksi COVID-19 tinggi, ya Tuhan,
Dampingilah para misionaris Kristen di seluruh dunia dimanapun mereka berada, terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan tingkat infeksi COVID yang tinggi. Berilah semangat-Mu kepada mereka agar mereka senantiasa sehat, senantiasa bersemangat dalam mewartakan kabar baik yang daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akibat banjir bandang. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudari kami yang ada di Timur Tengah Selatan, yang ada di Wini, yang berada di Kupang, Alor, Adonara, Lembata, dan daerah-daerah di sekitar yang sedang mengalami bencana karena banjir bandang. Engkau memberi kekuatan kepada mereka, teguhkanlah iman percaya mereka. Tolonglah agar pemerintah pusat, daerah, dan orang-orang yang ada di sekitar bahkan kami semua untuk tergerak bersama-sama menolong dan mengulurkan tangan kami bagi korban bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Tuhan, tolong jamah dan sembuhkanlah orang-orang sakit, baik karena penyakit yang biasa maupun karena terpapar COVID-19. Kuatkanlah hati mereka, berilah mereka semangat, agar mereka pada saatnya nanti dapat sembuh dan pulih kembali dari penyakit yang mereka derita maupun dari paparan COVID-19. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kita, ya Tuhan, berilah semangat bagi orang tua kami, segala pekerjaan dan pelayanan mereka, agar walaupun masih dalam masa pandemi, mereka tetap semangat untuk bekerja dan mengupayakan apa yang menjadi kehidupan kami. Berilah mereka hikmat-Mu untuk menjadi contoh dan teladan ketaatan iman bagi kami anak-anak-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner dimanapun berada, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jadilah pewarta yang baik bagi kabar sukacita dari Tuhan. Semoga di dalam hidup dan aktivitas kita hari ini selalu kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati.